Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin memenuhi salah satu tugas video mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dio Sarkiti SPD MPD. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok atas nama Sofiola dengan NIM 2403029 akan menjelaskan sedikit apa itu uji Mann-Whitney. Jadi pertama-tama kita masuk ke pengertiannya, di mana uji Mann-Whitney ini memiliki konsep dasar 4 poin utama. Yang pertama itu ada alternatif uji T atau non-parametrik. Lalu yang kedua, bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Lalu yang ketiga, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Yang keempat, karena merupakan uji non-parametrik, maka dalam uji ini tidak diperlukan dan penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Lalu, untuk contoh kasusnya, di sini kami mengambil contoh kasus seorang guru mengetahui apakah ada perbedaan penerapan pembelajaran dengan sistem STEM terhadap hasil belajar pada mata pelajaran biologi. Untuk itu, guru menerapkan konvensional pada kelas B dan pembelajaran STEM pada kelas A. Setelah diberikan perlakuan, guru memberikan ulangan kepada masing-masing kelas dengan soal yang sama. Selanjutnya, ada hipotesis, langkah-langkah uji Mann-Whitney, lalu data pengambilan keputusan Mann-Whitney. Yang pertama itu ada hipotesis, di mana ada perbedaan hasil belajar biologi antara kelas A dan kelas B. Langkah-langkah uji Mann-Whitney itu meliputi yang pertama ada input data X atau contoh, lalu yang kedua analisis, yang ketiga akan dilakukan output SPSS. Nah, data pengambilan keputusan Mann-Whitney yang pertama itu jika nilai ASYMP lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai ASYMP lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan, uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar antara dua kelompok yang tidak berpasangan tanpa mempersyaratkan data berdistribusi normal dan homogen. Keputusan didasarkan pada nilai ASYMP di mana nilai lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, sedangkan nilai lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Baik, di sini saya Dania Resti Aulia, salah satu anggota kelompok dari kelompok 8, akan melanjutkan materinya yaitu dengan uji menggunakan Excel. Nah, di sini kita menggunakan dua data yaitu ada 15 siswa di kelas STEM dan 12 siswa di kelas konvensional. Nah, kemudian data-data ini kita jadikan satu seperti ini. Ini kita hapus dulu. Nah, kita salin dari yang ini. Selanjutnya yang ini. Nah, setelah datanya kita salin, kemudian kita urutkan data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Selanjutnya kita berikan pewarnaan. Untuk yang warna pink ini merupakan data dari siswa konvensional agar mudah untuk dilihat. Nah, setelah itu setiap data ini kita beri perankingan, yaitu dari 1 hingga 27, karena data kita jika digabungkan itu ada 27 siswa. Nah, ini kebetulan nilai siswa kita itu tidak ada yang sama, jadi perankingannya tidak ada yang sama. Nah, baik, kalau misalkan ada siswa yang nilainya sama, misalkan pada urutan pertama, yaitu siswanya sama dengan urutan kedua, memiliki nilai yang sama yaitu 53, maka dapat kita hitung seperti ini, ditambah dengan peringkat yang kedua, kemudian dibagi dengan 2, yaitu jumlah siswa yang sama nilainya. Kemudian nah, jadi siswa yang pertama dan kedua itu dia berada pada ranking 1,5. Nah, kalau misalkan ada 3 siswa yang memiliki nilai yang sama, contohnya siswa dengan ranking 10, 11, dan 12 ini memiliki nilai yang sama yaitu 76, maka dapat kita hitung perankingannya yaitu dengan 10 ditambah 11 ditambah 12, kemudian dibagi dengan jumlah siswa yang nilainya sama yaitu ada 3. Nah, jadi ketiga siswa tersebut mendapatkan ranking yang sama yaitu 11. Nah, seperti itu cara perankingannya. Nah, kemudian kita beralih ke sini. N1 merupakan jumlah siswa pada kelas STEM atau kelas pertama, dan N2 merupakan jumlah siswa pada kelas konvensional atau kelas kedua. Nah, kemudian total ranking kelas, setiap ranking kita urutkan kembali sesuai dengan nilai yang didapatkan, seperti nilai 75 pada ranking STEM itu mendapatkan nilai 73 pada ranking STEM itu mendapatkan ranking 7. Nah, kita urutkan seperti itu. Kemudian kita totalkan. Kita bisa menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok ranking STEM. Sehingga mendapatkanlah total ranking kelas STEM ataupun R1. Kemudian rumus yang sama untuk yang total ranking kelas konvensional yaitu sama dengan sum. Kita blok ranking kelas konvensional. Nah, maka dapat total ranking kelas konvensional atau R2 adalah 99. Nah, kemudian untuk rata-rata ranking kelas STEM, kita dapat menggunakan rumus average. Kemudian kita blok kembali ranking STEM hingga ke bawah. Kita mendapat rata-rata ranking kelas STEM adalah 18,6. Kemudian hal yang sama dilakukan untuk mencari rata-rata ranking kelas konvensional yaitu dengan rumus average.
di blok ranking kelas konvensional hingga ke bawah. Kemudian kita dapatlah rata-rata ranking kelas konvensional yaitu 8,25. Nah, dapat kita lihat di sini adalah rumus U1 yaitu N1 dikali N2 ditambah N1 dalam kurung N1 tambah 1, kemudian dibagi 2 dan dikurang 1. Nah, untuk mencarinya dapat kita menggunakan rumus sama dengan kita masukkan saja nilainya sesuai dengan rumusnya seperti ini, N1 dikali dengan N2, kemudian kita tambah, kita buka kurung, dengan N1, kemudian dikali, kita buka kurung lagi dengan N1, ditambah 1, kemudian tutup kurung, kemudian kita bagi dengan 2, kemudian kita tutup kurung, selanjutnya kita kurangi dengan R1, yaitu ini, 279. Oke. Nah, dapatlah hasilnya adalah 21. Nah, untuk rumus U2 yaitu N1 dikali N2 ditambah N2 dalam kurung N2 tambah 1 dibagi 2, kemudian dikurang R2. Dapat kita masukkan rumus seperti ini. N1 dikali dengan N2, kemudian ditambah, kita buka kurung dulu, kemudian N2 dikali dengan buka kurung lagi, N2 lagi, kemudian kita tambah dengan 1, kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan 2, selanjutnya kita tutup lagi kurungnya, selanjutnya dibagi dengan R2 yaitu 99. Kita enter, dapat hasilnya adalah 159. Nah, berdasarkan ketentuannya, maka kita ambil nilai U yang paling kecil yaitu 21. Nah, untuk mencari nilai EU dengan rumus N1 kali N2 dibagi 2, kita cukup masukkan sama dengan nilai N1, kita buka kurung dulu, nilai N1 dikali dengan nilai N2, kemudian kita tutup kurung dan kita bagi dengan 2, dapat nilai 90. Nah, untuk menentukan varian U, kita bisa lihat rumus di sini yaitu N1 dikali N2, kemudian dikali dengan N1 tambah N2 ditambah 1 dan dibagi 12. Nah, dapat kita tulis rumusnya seperti ini. N1 dikali N2, kemudian dikali dengan buka kurung N1 ditambah N2 ditambah dengan 1. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan 12. Kemudian tutup kurung lagi. Oke, enter. Dapat hasilnya adalah 420. Kemudian untuk menghitung Z hitung,
dengan rumus U dikurang EU dan dibagi dengan akar varian U. Nah, dapat kita gunakan rumus Excel. Yaitu kita menggunakan U kecilnya yaitu 21, kemudian dikurang dengan hasil dari EU tadi yaitu 90, kemudian kita bagi dengan varian U, akar varian U dengan rumus SQRT varian U yang ini 420. Kemudian kita tutup kurung. Enter. Dapat hasilnya adalah negatif 3,36. Nah, untuk menentukan probabilitas, kita dapat menggunakan rumus Excel berikut ini. Itu sama dengan 2 dikali rumus Excel yang ini, norm as this. Kemudian kita gunakan hasil dari Z hitung. Nah, dapatlah hasil dari probabilitasnya adalah 0,0007 seperti itu. Sekian hasil Excel yang kelompok kami dapatkan dari uji Mann-Whitney. Saya akhiri dan saya berikan penjelasan berikutnya untuk SPSS kepada rekan saya selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Zafira. Nah, di sini saya akan melakukan analisis uji Mann-Whitney dan dengan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita telah melakukan uji Mann-Whitney ini melalui aplikasi Excel. Sekarang kita melakukannya di aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke variabel view di aplikasi SPSS. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, ada name, tipenya, labelnya, value-nya, dan lain-lain. Nah, di sini kita klik kelas ya, teman-teman. Kelas. Kemudian hasil. Kemudian untuk tipenya itu numeric, desimalnya 2. Untuk label, kelas itu tetap kelas labelnya. Untuk hasil, kita ubah menjadi hasil belajar biologi. Jika kemudian value-nya itu untuk hasil tetap non, sedangkan untuk kelas kita rubah. Nah, nanti kita klik titik 3 di samping sini, nanti akan muncul seperti ini. Untuk value-nya kita beri angka 1, labelnya itu kita klik stem sesuai dengan yang di Excel. Kemudian 2, konvensional. Oke. Nah, jika telah seperti ini, kita beralih ke data view. Nah, di sini telah disediakan 2 kolom, teman-teman. Nah, hasil ini kita masukkan data yang telah disediakan di dalam Excel. Jadi, data pertama digabung dengan data kedua. Data pertama dari 73 hingga 93 itu diberi dengan tanda angka 1. Sedangkan data kedua dari
68 hingga 55 itu diberi tanda angka 2 untuk membedakan data pertama dan data keduanya. Jika telah seperti ini teman-teman, kita klik yang namanya di sini Analyze, kemudian cari yang namanya Non-Parametric Test, kemudian klik bagian Legacy Dialogs, kemudian cari yang namanya Independent Samples yang angkanya 2. Klik, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, jika seperti ini, klik bagian hasil belajar biologi ini, masukkan ke dalam test variable list. Sedangkan kelas kita masukkan ke grouping variable. Nah, klik bagian define groups. Grup 1 kita kasih angka 1, grup 2 kita kasih angka 2 karena terdapat 2 kelas atau 2 data. Continue. Jangan lupa klik man with ini teman-teman. Kita klik. Baik, ini adalah hasil dari uji analisis Mann-Whitney. Nah, di sini kita bisa melihat kelas A-nya itu nilai N-nya itu 15, sedangkan untuk kelas konvensional adalah 12. Berarti ini benar. Nah, kemudian kita fokus ke dalam analisis tes statistik di sini. Kita lihat nilai sig-nya itu adalah 0,001. Nah, di mana dengan nilai ini kita bisa mengambil keputusan. Nah, berdasarkan output tes statistik diketahui bahwa nilai sig dari ini adalah 0,01 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa hipotesisnya itu diterima. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan dari hasil belajar biologi kelas A atau STEM dengan hasil belajar biologi kelas B atau konvensional. Nah, karena ada perbedaan yang signifikan ini, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penerapan pembelajaran STEM terhadap hasil belajar pada mata pelajaran biologi. Nah, jadi itulah analisis uji Mann-Whitney yang telah kelompok kami sampaikan. Nah, dari uji yang telah kami lakukan, dari analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa kita itu boleh saja menggunakan yang namanya Excel ataupun SPSS dalam melakukan analisis suatu data. Nah, adapun perbedaan dari kedua aplikasi ini, di mana Excel itu lebih ke bagaimana cara kita melakukan pola perankingan, terus kita itu harus mahir juga dalam melakukan perankingan dan formula-formula yang akan digunakan dalam suatu analisis data. Nah, sedangkan SPSS ini biasa disebut dengan software ya teman-teman, yang dimana lebih mudah digunakan dibanding dengan Excel tadi. Apalagi dengan uji seperti ini, uji Mann-Whitney ini, itu lebih mudah karena bersifat lebih sederhana. Jika uji yang dilakukan ini lebih kompleks, itu agak rumit. Jadi kita harus lebih teliti lagi dalam membaca hasil analisis dari SPSS yang telah dilakukan. Karena dengan salah saja kita membaca satu data yang dihasilkan ini, maka data lainnya juga akan ikut salah atau bermasalah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.